Assalamualaikum, Ana. Waalaikumsalam Bapak. Selamat pagi, Ana. Gimana kabarnya ini? Ya, pagi juga Pak. Alhamdulillah sih kalau kabar baiknya mah. Nah, gini nih, hari ini Bapak pengen ngobrol nih sama kamu. Tapi ini agak lama ya. Gimana? Gak apa-apa ya? Iya Pak, boleh Pak dengan senang hati. Alhamdulillah. Ini Ana kok Bapak lihat Ana ini sedikit murung ya. Pagi ini kok begitu nggak semangat. Jadi masalahnya apa sih ini? Boleh kok disampaikan ke Bapak, kan setiap masalah pasti ada solusinya. Boleh ngobrol ke Bapak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih Pak. Terima kasih kalau Bapak mau mendengarkan. Tapi saya nggak ganggu waktu Bapak kan ya Pak? Oh, enggak lah, enggak ganggu lah gitu. Nah, ini apa yang bisa Bapak bantu nih? Dan kamu pengen apa nih? Ini Capaian Pak. dari diskusi kita pagi ini. Ini Pak, saya kan ada masalah terkait dengan tugas kelompok. Nah, nanti kalau saya sudah diskusi dengan Bapak, mudah-mudahan masalah saya ini menjadi terang dan saya bisa dapat solusinya nih Pak. Kira-kira Bapak bisa bantu saya kan Pak? Oh gitu ya. Ya nanti Bapak bantu, ini penting ini ya. Jadi memang siswa itu harus ketika ada masalah harus ada penyelesaian, dan Bapak setuju Ana datang ke Bapak ini biar cepat selesai masalahnya. Nah, bisa diceritakan nggak masalah detailnya itu seperti apa dalam kelompok itu gitu kan? Sebenarnya masalahnya itu kayak gimana sih? Ya gini Pak, ini saya kan sudah berusaha mengumpulkan yang terbaik kalau bekerja kelompok Pak. Cuma masalahnya saya tidak bisa bekerja sama dengan yang lain Pak. Yang lain itu kalau bekerja dalam kelompok suka kerja sendiri, suka nggak mau kerja Pak. Jadi saya aja yang kerja. Jadi Ana ini merasa nggak nyaman ya kerja sendiri ya. Harusnya kan Iya Pak. kerja kelompok, namanya kerja kelompok ya harus bareng-bareng. Ternyata ngerjain sendiri ini ternyata. Iya Pak. Jadi yang lain santai-santai aja, malah Jadi mengandalkan saya kayaknya. Jadi kira-kira ini apa yang buat nggak nyaman ini Iya. masalahnya? Jadi saya sih pengennya Pak dapat bekerja sama dengan siswa yang lain. Kemudian mengerjakan hasilnya hasil kelompok bersama gitu Pak. Terus ternyata nih teman-teman juga karena saya kerja sendiri, saya ingin yang terbaik, mereka malah mengecap saya sombong Pak. Saya dibilang sombong sama mereka. Jadi yang kamu rasakan ini merasa sombong gitu ya, dikatakan sombong oleh teman-temannya gitu. Perasaan saya sih saya nggak sombong Pak, cuma saya tidak mau kalau saya cuma kerja sendiri aja. Kan yang namanya kerja kelompok berarti semuanya harus bekerja ya Pak. Saya tidak Iya. mau jadi saya terbebani gitu Pak kalau kerja sendiri. Saya merasa kesal juga, terus ya udah karena mereka tidak mau bekerja juga, saya putuskan aja kerja sendiri, tidak melibatkan yang lain. Terus mereka malah bilang sombong. Kayaknya saya nggak sombong deh Pak. Nah, kalau memang nggak sombong, sebenarnya bagaimana sih kerja dalam kelompok itu? Menurut saya begini Pak, kalau kerja kelompok kan kita bisa memecahkan masalah bersama-sama nih Pak ya. Jadi berlatih berpendapat bersama, kemudian saling menghargai satu sama lain. Jadi harusnya kita jalan bersama gitu Pak, kerjanya bareng-bareng gitu kalau kata saya Pak. Kira-kira ada yang lain nggak selain itu, hal positif yang lain yang ada dalam kerja kelompok? Ya karena kita bekerja bersama-sama, hal positifnya hal yang begitu berat, beban berat juga menjadi ringan Pak. Ya, Gitu kalau menurut saya. bagus jawabannya, luar biasa, keren. Nah, terus kalau
sekarang sudah ada perubahan pemikiran gitu, istilahnya apa nama sekarang itu mindsetnya berubah gitu ya, karena Iya, sekarang Pak. udah pola pikirnya udah tumbuh, tidak macet lagi, tidak fixed mindset, tapi grow mindset. Ini juga sudah ada perubahan pemikiran. Nah, kira-kira teman-teman kamu itu bisa nggak nanti nerima pemikiran kamu itu? Ketika kamu mengambil sikap ingin bekerja dalam kelompok itu dengan yang baik gitu. Saya juga ternyata sekarang agak berpikir sih, Pak. Mungkin ya, ini mereka sebenarnya bukannya tidak mau bekerja ya, Pak. Tapi mereka mungkin kesulitan menyelesaikan tugas dan membutuhkan waktu yang lama dalam mengerjakan tugas karena mereka tidak terbiasa bekerja kelompok gitu ya, Pak ya. Jadi yang kamu lihat, yang Ana lihat ini memang seperti itu ya. Jadi sebaiknya gimana nih kalau seperti itu? Jadi melihat mereka apa namanya kesulitan, ini apa yang harus dilakukan Ana? Kayaknya saya akan berbicara dengan mereka, Pak. Kemudian saya juga mungkin nantinya akan membagi tugas agar pekerjaan dapat dikerjakan secara kolektif, Pak. Dan saya akan membagi tugas sesuai dengan kemampuan teman-teman juga, tidak terlalu memaksakan mereka. Mungkin kalau begitu tugas bisa cepat selesai dengan baik dan penting saya pasti tidak akan dicap sombong ya Pak ya. Ya, bagus. Betul nih pendapat kamu betul. Sangat menginspirasi ya. Sangat menginspirasi teman-teman kamu nanti ketika kamu menjawab itu. Nah, ini terus bagaimana nih ketika nanti Ana akan bersikap jika ada tugas dari kelompok lagi ya, bagaimana kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru, ada penugasan lagi secara kelompok, ya yang dilakukan Ana ini apa? Mungkin kita akan berembuk Pak, kemudian berbagi tugas, kemudian nanti melihat kemampuan yang teman-teman mana yang bisa bekerja lebih, mana yang mungkin agak dikurangi pekerjaannya, begitu mungkin Pak. Kemudian kita bisa mencapai kesepakatan bersama jadinya. Jadi ini strategi kamu seperti itu nanti ya? Iya Pak. Ya, bagus, keren ya. Jadi kira-kira yang akan mendukung strategimu itu siapa ini kira-kira ini? Ada sih Pak, kayaknya Budi bisa membantu saya deh Pak. Kan Budi juga selama ini selalu mengerjakan tugas dengan baik tuh Pak. Saya mau minta tolong dia Pak. Ya bagus ya kalau ada teman gitu kan bisa berbagi apa namanya masalah gitu ya. Kalau ada permasalahan. Nah kira-kira ini selanjutnya komitmen apa yang akan Ana lakukan agar rencananya berjalan sempurna? Saya akan mulai berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan yang baik dengan teman-teman. Kemudian agar mereka juga mudah diajak bekerja sama. Jadi tidak kaku dan bisa bekerja dengan baik, Pak. Ya baik, Bapak hargai komitmenmu anak ya. Bapak mendukung komitmenmu. Semoga apa yang menjadi masalah ini sudah diselesaikan sendiri oleh Ana dan bisa dilaksanakan, rencananya bisa dilaksanakan dan Bapak doakan rencananya berjalan dengan baik. Jadi udah plong ya sekarang ya, sudah ada penyelesaian ya Ana ya. Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih banyak. Ternyata memang benar kata Bapak tadi kalau dibicarakan baik-baik akan ada solusinya ya Pak ya. Ya benar. Ya, Nah, terima baik. kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Obrolan atau diskusi yang sangat menarik antara coach dalam hal ini adalah Pak Retno Siswanto dengan muridnya yang bernama Ana begitu. Kita coba lihat gitu ya sesuai dengan analisis Tirta
Yang pertama adalah tujuan. Tadi Bapak Guru sebagai coach setelah ada kalimat membuka, menanyakan kabar, kemudian kenapa wajah Ana sekarang kok kelihatannya murung dan seterusnya gitu. Kemudian coachnya menanyakan apa nih yang bisa Bapak bantu begitu. Ada pertanyaan terbuka, apa yang bisa Bapak bantu nih untuk anak gitu. Kemudian coachnya menjawab, iya nih Pak, semoga Bapak ada waktu luang ya, saya pengen cerita begitu ya. Karena masalah saya mengenai kerja kelompok gitu, mengenai apa namanya, ya tentang tugas kelompok begitu. Jadi dalam hal ini coach berhasil untuk menggali seorang coach untuk menyampaikan tujuan dari diskusinya pada hari itu. Nah, pada saat langkah yang kedua dari Tirta yaitu mengidentifikasi masalah, coach berhasil dengan beberapa pertanyaan terbuka, kemudian reflektif. Emang ada masalah apa dengan tugas kelompok begitu? Terus coachnya menjawab, iya Pak, saya dikatakan sombong karena selama ini saya mengerjakan tugas sendiri saja, tidak berbagi dengan yang lain. Nah itu sudah mulai ada proses identifikasi. Selebihnya banyak dialog-dialog atau diskusi-diskusi tentang kenapa harus bekerja sendiri begitu. Si coachnya sangat enjoy gitu untuk menceritakan permasalahan keberatan dia kenapa harus dengan tugas kelompok begitu, karena teman-temannya nggak mau kerja, pengen dapat hasilnya aja dan seterusnya. Dialognya sangat menarik begitu, sehingga proses identifikasi selesai sampai masuk ke tahapan yang ketiga yaitu rencana. Setelah ini apa yang bisa Ana lakukan supaya teman-temannya bisa menyadari bahwa namanya kerja kelompok ya kerja bareng begitu. Coachnya bisa menjawab, iya saya ingin mencoba mengingatkan teman-teman tentang berbagi peran begitu, berbagi peran dan berbagi tugas. Itu sudah ada di dialog itu. Nah itu sebuah perencanaan yang kata coachnya, kamu kedepannya sangat menginspirasi untuk teman-teman kamu. Ini sangat luar biasa. Jadi si coachnya berhasil menggali potensi yang lain gitu dari diri si coach. Dan yang terakhir, tahapan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Seorang coach sudah berhasil memberikan arahan, baik itu pertanyaan terbuka ataupun pertanyaan reflektif tentang tanggung jawab dan komitmen. Iya Pak, saya akan coba memulai rencana saya ini dengan teman saya yang bernama Budi begitu. Ini sudah menunjukkan sebuah komitmen dan tanggung jawab untuk coba melaksanakan apa yang sudah menjadi idenya begitu, untuk bisa memperbaiki permasalahan tentang tugas kelompok di kelasnya. Begitu mungkin observasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nupus.